dikasih dalam Tuhan, kita ambil kitab kita sama-sama. Pagi hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Kita sudah ada dalam Imamat pasal yang ke-23, Imamat pasal 23 ayat yang ke-33 sampai dengan ayat terakhir ayat 44 ya. Imamat pasal 23 ayat 33 sampai dengan ayat 44 ayat terakhir. Kita sudah belajar di kitab Imamat pasal 23 ini, sudah dikasih dalam Tuhan, bagaimana Tuhan mengajarkan kepada umatnya untuk ada dalam hari-hari tertentu untuk bersyukur kepada Tuhan dalam hari-hari raya ini. Tujuannya sederhana, untuk mengingat bagaimana perbuatan baik Tuhan pada saat mereka sedang ada dalam kesusahan. Sederhana itu. Jadi Tuhan tidak mau kita melupakan apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita. Dan ini yang selalu saya bilang ulang-ulang buat setiap umat Tuhan. Ada banyak dari kita sudah mengalami banyak pertolongan Tuhan. Ada banyak dari kita sudah sering kali melihat mujizat Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kalau Tuhan masih hari ini masih izinkan kembali ada penderitaan, ada kesusahan, ada pergumulan hidup, ingat apa yang Tuhan sudah buat kemarin. Bagaimana Tuhan tolong saya, bagaimana Tuhan bela perkara saya, bagaimana Tuhan bukakan jalan-jalan yang tertutup bagi hidup saya, bagaimana Tuhan kerjakan sesuatu apa yang tidak pernah saya pikirkan. Itu yang Tuhan sediakan. Ingat itu kembali. Sehingga yang kita ingat bukanlah apa yang membuat kita lemah, saudaraku. Yang kita ingat, yang kita terus ada dalam pikiran kita bukan apa yang membuat kita lemah, tetapi apa yang membangkitkan iman kita, apa yang menguatkan pengharapan kita, itu tetap terus ingat. Tujuannya sederhana, supaya jangan engkau menjadi lemah ketika engkau diperhadapkan dengan tantangan di kemudian hari. Kenapa? Karena apa yang Allah buat kemarin akan tetap Allah buat di hari ini. Apa yang dia buat mujizat kemarin, dia masih sanggup buat mujizat sampai hari ini. Ya, kita lihat sama-sama sekarang di ayat 33. Imamat pasal 33, 23 ayat 33 dan sampai dengan ayat 44. Imamat pasal 23 ayat 33 sampai dengan ayat 44. Tuhan berfirman kepada Musa. Katakanlah kepada orang Israel begini. Pada hari ke-15, jadi beberapa waktu lalu saya sudah bagikan hari pertama di bulan ke-7, ya kan? Kemarin saya sudah bagikan juga hari ke-10 di bulan ke-7. Sekarang hari ke-15 di bulan ke-7. Pada hari ke-15 bulan yang ke-7 itu ada hari raya Pondok Daud, ya. Bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama, di hari yang pertama itu, yang hari yang pertama selama 7 hari ke depan itu, pada hari yang pertama haruslah ada pertemuan kudus. Jangan kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. 7 hari lamanya kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Every single day, setiap hari dalam Pondok Daud itu, ya. 7 hari lamanya kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan, dan pada hari yang ke-8 kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan. Jangan kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Ayat 37. Itulah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai hari pertemuan kudus untuk mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, korban sajian, korban sembelihan, korban curahan, dan setiap hari sebanyak yang ditetapkan. Jadi sudah ada rules, sudah ada penetapan untuk hari-hari tersebut. Ayat 38. Belum termasuk hari-hari Sabat Tuhan, dan belum termasuk persembahan-persembahanmu atau segala korban nazarmu atau segala korban sukarelamu yang kamu hendak persembahkan kepada Tuhan. Akan tetapi pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu, pada waktu mengumpulkan hasil tanahmu. Jadi hari raya Pondok Daud ini juga merupakan hari raya pengumpulan hasil panen, ya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya setiap kali bangsa Israel mengalami berkat Tuhan, mereka harus diajarkan, mereka harus dilatih bersyukur. Bersyukur, ingat kebaikan Tuhan, bukan karena kekuatan kalian. Itu diingatkan, terus digaungkan oleh Tuhan. Akan tetapi pada hari yang ke-15,
Bulan yang ketujuh itu pada waktu mengumpulkan hasil tanahmu, kamu harus mengadakan perayaan bagi Tuhan. 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama harus ada perhentian penuh dan juga pada hari yang ke-8 harus ada perhentian penuh. Hari yang pertama dan hari yang terakhir ya, ayat 40. Pada hari yang pertama kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah, pohon-pohon korma, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun, dan dari pohon-pohon ganda rusa yang kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu 7 hari lamanya. Jadi selama hari raya Pondok Daun sudah dikasih dalam pan, harus ada korban yang diberikan kepada Tuhan. Dan selama hari-hari tersebut mereka harus bersuka cita di hadapan Tuhan. Mereka dilatih. Mereka diajarkan bagaimana bersyukur buat setiap pemberian Tuhan. Mereka dilatih, mereka diajarkan bagaimana menyadari bahwa kami yang dulu, ini mesti diingat. Dulu kami hanya menginap ada di pondok-pondok, tapi sekarang kami mendiami rumah yang baik. Itu tidak boleh dilupakan. Makanya kalau kita lihat selanjutnya di dalam ayat 42, saudara lihat. Di dalam pondok-pondok daun haruslah kamu tinggal 7 hari lamanya. Setiap orang asli di Israel haruslah tinggal dalam pondok-pondok daun, ayat 43. Supaya, ini tujuannya. Ini tujuannya supaya diketahui oleh keturunanmu. Jadi orang-orang Israel, anak-anak mereka akhirnya tahu kenapa ada hari raya Pondok Daun ini. Supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi selain bicara tentang ucapan syukur tentang hasil panen mereka diajar, dididik, jangan pernah melupakan dulu saya dari mana. Ada banyak dari kita ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita perlu sesuatu, kita nangis-nangis, jerit-jerit sama Tuhan. Tapi serta sudah jawab Tuhan, serta sudah mengalami pemulihan, kita seringkali melupakan Tuhan. Kenapa? Karena udah ada di zona nyaman. Jadi terkadang kesusahan itu perlu untuk melatih diri kita mengingat apa yang dulu saya pernah alami bersama Tuhan. Amin. Bangsa Israel dilatih untuk tetap terus mengingat apa yang Tuhan pernah buat. Jangan pernah lupa dulu bagaimana engkau keluar dari tanah Mesir, di padang gurun, engkau diam di pondok-pondok sehingga engkau ada sampai dengan hari ini. Semua karena aku yang kerjakan bagi kamu, kata Tuhan. Itu jangan pernah dilupakan dan itu harus diteruskan. Itu harus diteruskan kepada anak-anaknya mereka. Supaya apa? Anak-anak mereka, ini yang selalu saya bilang Bapak Ibu. Ayo ceritakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu kepada anak-anakmu. Sehingga apa yang kau tabur dalam hidup anak-anakmu kelak akan berguna di kemudian hari. Bahwa anak-anakmu pernah mendengar kisah bagaimana Tuhan tolong kehidupan. Amin. Jangan sampai dunia yang menaburi sesuatu buat anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita ditarik dari kehadirat Tuhan. Ini terus-menerus diingatkan kepada bangsa Israel. Ingatkan terus kepada anak-anak. Ayat tadi ya. Supaya 343, supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel, diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan. Ayat 44 terakhir. Demikianlah Musa menyampaikan kepada orang Israel firman tentang hari-hari raya yang ditetapkan oleh Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan di ayat 43 ini. Saya mau kita semua lihat. Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel untuk diingatkan selalu agar jangan pernah melupakan apa yang sudah mereka alami bersama dengan Tuhan. Tujuannya kan sederhana. Supaya engkau tak pernah melupakan masa-masa susahmu ketika engkau susah bersama dengan Tuhan dan Tuhan hidup membawa engkau hidup yang lebih baik. Jangan pernah lupakan itu. Dulu engkau diam di pondok-pondok. Sehingga ketika Tuhan bawa engkau masuk sekarang ke dalam negeri yang berlimpah susu dan madunya. Jangan kau pernah lupa peristiwa ini. Kira-kira seperti itu, saudara. Bukan kita yang hanya perlu diingatkan. Tetapi kita juga perlu mengajarkan kepada anak-anak kita. Iya nak, dulu waktu mama dan papa keluar di tanah Mesir. Kira-kira seperti itu. Tuhan membawa kami diam di pondok-pondok. Diam di tempat-tempat yang
kurang nyaman. Makanya saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel, nanti kalau kamu masuk ke negeri yang berlimpah susu dan madunya, jangan kamu lupakan apa yang pernah kamu alami dulu bersama aku. Nah, itu tertulis dalam Ulangan pasal 8. Coba saudara lihat. Ulangan pasal 8, ayat 11 sampai dengan ayat 18. Ulangan pasal 8, ayat 11 sampai dengan ayat 18. Perhatikan ayat ini, saudara. Hati-hatilah, sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Ayo, sama-sama bilang sama saya harus berhati-hati. Kalimat ini dibuka dengan ucapan hati-hatilah. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ayat 12, perhatikan. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik, serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu, kambing dombamu bertambah banyak, emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Ayat 14, Tuhan ingatkan, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengking dan tanah yang gersang, dengan tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Ayat 17, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, lihat saudara, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tuhan ingatkan, hati-hati. Kalau nanti di rumah-rumahmu sudah ada benda-benda yang bagus, kalau kau sudah menempati bukan lagi pondok-pondok tetapi rumah-rumah yang baik, kalau lembu sapimu, kambing dombamu semakin bertambah banyak, kalau emas perakmu semakin hari semakin bertambah banyak, jangan engkau lupakan Tuhan Allah. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh melupakan Tuhan yang sudah memberkati saya. Amin. Ketik di kolom komentar, saya nggak boleh melupakan Tuhan yang sudah memberkati hidup saya. Ayo. Ketik di kolom komentar, saya nggak boleh melupakan Tuhan yang sudah memberkati hidup saya. Ingat masa-masa lalu di mana kita berada. Jangan seperti apa yang dikatakan orang bilang, kacang lupa kulit. Jangan. Ya, kita mesti ingat dari mana saya berasal. Mungkin sebagian kita berkata, tapi mereka saya yang usahakan ini loh. Saya yang cari-cari orang. Betul, jangan pernah lupa siapa yang beri kekuatan kepadamu untuk memperoleh kekayaan. Lihat di ayat itu, saudara. Coba saudara lihat. Ya, dia yang memberi kekuatan, ayat 18 nih, yang terakhir tadi. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dia yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan, engkau bisa bekerja. Dengan kekuatan kesehatan diberikan kepada Tuhan, engkau bisa ketemu dengan orang-orang yang memang Tuhan pakai untuk memberkati hidupmu. Dengan kekuatan Tuhan berikan, jangan bangga dan berkata, semua karena saya, semua karena kemampuan dan kekuatan saya. Hello. Nafas hidup yang membuat kita bisa berjalan aja semua dari Tuhan. Hari ini kita diingatkan, ayo, jangan pernah sekali-kali kita melupakan Tuhan yang sudah memberkati kehidupan kita. Kalau di hari ke depan nanti Tuhan mempromosikan hidup, saudara dengar baik, kalau di hari ke depan nanti Tuhan sanggupkan engkau untuk melunasi hutang-hutangmu yang sebenarnya tidak bisa engkau dapat dilunasi. Kalau suatu hari ke depan nanti engkau lihat anak-anakmu yang tadinya hidupnya hancur dipulihkan oleh Tuhan. Kalau suatu hari nanti di depan nanti engkau lihat rumah tanggamu kembali dipulihkan oleh Tuhan.
jangan pernah lupakan Tuhan. Sebagai hamba Allah, pagi hari ini saya mengingatkan setiap kita. Akan ada waktunya di mana Tuhan menjawab setiap doa-doa. Tapi jangan pernah lupakan Tuhan. Ketika Tuhan sudah menjawab doa-doa, tetap terus beribadah, tetap terus berbakti, tetap terus cari Tuhan, tetap terus bersyukur, tetap terus berterima kasih, tetap terus berdoa, tetap terus baca Alkitab. Jangan kau bilang, aduh udah sibuk Pak, udah sibuk, sorry, saya mesti ketemu si A, saya mesti kerjakan si ini. Ayo, mana pribadimu yang dulu minta sama Tuhan dan sekarang sudah diberi kau melupakan Tuhan? Ingat apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup setiap kita. Ingat, ingat, dan ingat. Kita tundukkan kepala kita. Kita datang sama Tuhan. Kami datang kepadamu ya Bapa. Sebab daripadamu segala yang baik. Dan kami bersyukur. Karena kasih setiamu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Hari ini kami diingatkan banyak hal yang sudah Tuhan Yesus buat dalam kehidupan kami. Banyak perkara yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dan hari ini, kalau kami boleh ada sebagaimana kami mau berterima kasih. Dan hari ini kami belajar firman. Kami diingatkan bahwa kami nggak boleh pernah melupakan apa yang sudah pernah Tuhan buat dalam hidup kami. Betul ada masa-masa kesusahan yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Ada masa-masa di mana air mata kami tidak berhenti tumpah. Tetapi masa-masa itu akan menjadi sesuatu yang harus kami ingat bagaimana Tuhan membawa kami dalam perkara-perkara dahsyat. Masa-masa itu merupakan kami di mana kami belajar bahwa Tuhan ketika semua orang pergi meninggalkan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan masa-masa itu membuat kami mengerti bahwa apapun bisa terjadi dalam hidup kami, tapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Bapak, pagi hari hamba berdoa buat setiap umat Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka yang mengikuti live doa pagi online ini bukan suatu kebetulan. Karena Tuhan hendak menyampaikan sesuatu pesanmu bagi setiap kami. Itu sebabnya hamba berdoa dalam nama Yesus, taruh di hati mereka Tuhan, untuk selalu mengingat akan kebaikan Tuhan, untuk selalu mengingat akan kasih setia Tuhan, untuk selalu memperkatakan kepada keturunan-keturunan kami, bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu selalu menyediakan jalan keluar, mengajarkan kepada mereka untuk mengingat kebaikan Tuhan. Bapak hamba berdoa, di dalam nama Yesus, satu persatu Tuhan jamah, di rumah mereka masing-masing. Kalau ada yang kecewa, Tuhan pulihkan. Ingatkan mereka bahwa keadaan susah, keadaan yang rumit hari-hari ini adalah cara Tuhan untuk kami tidak boleh pernah melupakan perjalanan kami bersama-sama dengan Tuhan, dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Hamba berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus, hati mereka Tuhan jamah, sehingga tidak ada lagi kekecewaan dalam hati umat Tuhan, melainkan hati yang dipenuhi dengan ucapan syukur, hati yang dipenuhi dengan kasih Tuhan, hati yang dipenuhi dengan limpahnya kebaikan Tuhan. Dan hamba berdoa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami juga berdoa ya Tuhan. Menyerahkan setiap apa yang menjadi pergumulan umatmu satu persatu di rumah mereka masing-masing. Hamba berdoa biarlah setiap pergumulan yang hari-hari ini mereka hadapi, baik pergumulan rumah tangga, pergumulan ekonomi, masalah kehidupan mereka dalam mereka mendidik anak-anak mereka, mungkin masalah kesehatan yang hari-hari sedang mereka gumuli. Hamba berdoa bagi mereka dalam nama Yesus. Biarlah setiap mereka punya pengalaman indah bersama Tuhan. Dan berdasarkan pengalaman-pengalaman ini mereka akan tetap teguh beriman, teguh percaya, sehingga apapun di hari-hari ke depan yang akan mereka hadapi, mereka menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam nama Yesus. Bapak hamba berdoa, secara khusus kalau ada di antara mereka yang pagi hari ini bukan berasal dari domba-dombanya Tuhan. Mereka belum mengenal Yesus. Namun mereka mengikuti ibadah doa pagi online dan mereka merasa diteguhkan hati mereka. Hamba berdoa bagi mereka ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Apapun pergumulan yang mereka hadapi hari-hari ini, biarlah Tuhan campur tangan. Tuhan buka jalan bagi mereka dan izinkan mereka melihat kemuliaan di dalam nama Yesus. Hamba berdoa sehingga di hati mereka ada damai. Di hati mereka ada tenang. Di hati mereka ada kasih. Di dalam nama Yesus. Sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus.
melalui peribadatan-peribadatan online yang mereka ikuti. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih Allah membalut hidup mereka. Oh, kasih Kristus melawat hati mereka pagi ini. Mengalir di dalam nama Yesus. Mengalir di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur sehingga ada banyak jiwa diselamatkan, mengalami kemuliaan Tuhan, mengalami kasih Allah. Allah berdoa buat setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan, Tuhan jaga, Tuhan berkati, Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga rumah-rumah tangga dari anak-anak Tuhan dipulihkan jika Tuhan dapati ada rumah tangga yang hari-hari sedang bergumul, ada keretakan dalam rumah tangga mereka. Hamba berdoa biar kasih mula-mula itu ada di tengah-tengah rumah tangga umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Karena apa yang diberkati Tuhan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Dan tidak ada yang bisa memisahkan apa yang dipersatukan oleh Allah. Itu sebabnya Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah setiap hati suami-suami. Tuhan jamah setiap hati istri-istri. Sehingga mereka saling rukun. Mereka saling mengasihi, saling mencintai satu dengan yang lain. Di dalam nama Yesus. Tuhan memulihkan. Terima kasih Bapak. Oh, Hamba berdoa menyerahkan umatmu dalam kesehatan mereka masing-masing. Hamba berdoa buat kesehatan mereka secara khusus sedang mengalami kelemahan tubuh. Saudara yang dikasih dalam Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Firman Tuhan mengatakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Ia akan tumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu menjadi sembuh. Engkau yang percaya di dalam nama Yesus, letakkan tangan kanan di bagian tubuhmu yang sakit. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapak dimanapun umatmu berada pagi hari ini, mereka meletakkan tangan kanan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Karena mereka percaya ada firman-Mu yang tertulis bahwa tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Yang akan menumpangkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit menjadi sembuh. Hamba berdoa dari tempat ini di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu yang tertumpah di kayu salib. Itulah yang menyembuhkan mereka pagi hari ini. In Jesus mighty name. Di dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Jadilah sembuh. Jadilah sembuh. Segala kelemahan tubuh, sakit penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki mengalami kesembuhan pagi hari ini. Pulih dalam nama Yesus. Kami terima dengan iman terjadi. Terjadi kesembuhan. Terjadi mujizat di rumah umatmu masing-masing pagi ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau yang pagi hari mengalami kuasa Tuhan. Engkau yang pagi hari mengalami lawatan Tuhan, bersaksi. Ceritakan kebaikan Tuhan, apa yang sudah Tuhan buat dalam hidupmu. Kepada teman-temanmu, kepada keluargamu, kepada siapapun orang-orang yang ada di sekelilingmu, bersaksi bahwa Yesus masih buat mujizat sampai hari ini. Bapak hamba juga berdoa menyerahkan setiap usaha, bisnis, pekerjaan dari anak-anak Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Apapun yang mereka kerjakan oleh kedua tangan mereka diberkatilah oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus. Sehingga tangan yang diberkati oleh Tuhan ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus. Usaha, bisnis, pekerjaan mereka, studi mereka diberkatilah oleh Tuhan. Hamba juga berdoa ya Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini terlilit utang piutang. Oh, di dalam nama Yesus. Tuhan buka jalan bagi mereka. Tuhan bekerja, Tuhan buka jalan, Tuhan buat mujizat bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga mereka mengalami kuasa dan lawatan Tuhan di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba berdoa secara khusus buat mereka yang hari-hari sedang mencari pekerjaan. Dimanapun mereka berada, hamba berdoa ya Tuhan. Biar kuasa Tuhan yang menjamah setiap mereka, membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup atas mereka. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus. Mereka bertemu dengan pekerjaan yang terbaik berasal daripada Tuhan. Kalau ada orang-orang tua yang berdoa bagi anak-anaknya untuk mendapatkan pekerjaan. Ada istri-istri yang berdoa bagi suaminya untuk mendapatkan pekerjaan. Di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat masih ada sampai hari ini. Tuhan bukakan setiap lapangan pekerjaan bagi mereka. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya lawatan Tuhan ada pagi hari ini di rumah kami masing-masing. Hamba berdoa secara khusus buat orang-orang muda. Dimanapun mereka bergabung pada pagi hari ini, dijagai, dipagari masa muda mereka. Diberkatilah hidup masa muda mereka. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus. Sehingga masa muda mereka penuh dengan roh takut akan Tuhan. Mengasihi Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus. Tuhan taruh di hati mereka
untuk hati yang selalu rindu untuk datang kepada Tuhan. Hamba berdoa secara khusus buat orang-orang muda, jauhkan dari setiap pergaulan yang buruk Tuhan. Pagari, jagai, sertai hidup mereka, sehingga masa muda mereka mempermuliakan nama Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sebab Tuhan yang sanggup pegang hati orang-orang muda untuk diarahkan kepadamu, sehingga mereka menjadi orang-orang muda yang mengasihi Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus. Kalau ada di antara orang-orang muda ini sudah kecewa di hati mereka, hamba berdoa pagi hari ini, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Sebab hanya Tuhan yang sanggup menggerakkan hati mereka untuk kembali datang kepada Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Hamba berdoa Tuhan jamah, sehingga orang-orang muda ini kembali memiliki hati yang mengasihi Tuhan, kembali memiliki hati yang mencintai Tuhan. Oh, sebagaimana apa yang kau taruh dalam hati hamba Tuhan, kau memberikan hati yang baru buat setiap orang-orang muda yang pagi hari ini hatinya kecewa, hatinya luka, hatinya penuh dengan kepahitan hari ini dalam nama Yesus Tuhan. Kau gantikan dengan hati yang baru, hati yang mengasihi Tuhan Yesus, hati yang mencintai Tuhan Yesus, hati yang dipulihkan dan diubahkan pagi ini. Demi nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa kalau ada di antara orang-orang muda yang pagi hari ini berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup. Hamba berdoa tuntun mereka ya Allah. Pimpin mereka untuk bertemu dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Mengasihi Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus. Bahkan mengasihi dan menghargai hidup mereka dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka yang saat ini sedang menjalin hubungan dengan orang-orang yang tidak seiman, lepas dalam nama Yesus. Beri mereka hati yang terang Tuhan untuk menerangi langkah hidup mereka. Engkau sendiri yang berperkara atas hubungan mereka. Jauhkan mereka dari pergaulan yang buruk Tuhan. Pimpin mereka dalam seluruh ketetapan dan jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Demi nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami juga berdoa mengucapkan berkat buat kota kami. Umat Tuhan, angkat kedua tanganmu. Berkati kota di mana engkau tinggal. Bapak kami berdoa di rumah kami masing-masing. Mengangkat kedua tangan kami. Kami ucapkan berkat buat kota kami. Kota kami aman dalam nama Yesus. Kota kami damai dalam nama Yesus. Bahkan kota kami udaranya, cuacanya baik dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, perekonomian kota kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong, karena kami tahu kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Karena itu diberkatilah kota di mana kami tinggal dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa mengucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus atas bangsa kami Indonesia. Diberkatilah Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan. Dimulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada, Panglima TNI, Kapolri beserta jajarannya, bahkan seluruh pemimpin-pemimpin daerah, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, bahkan seluruh camat, lurah, RT RW atas bangsa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, biarlah ada campur tangan Tuhan dalam kepemimpinan mereka, sehingga mereka memimpin apa yang mereka kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil. Bapak kami berdoa, rencana 2024, 14 Februari, Tuhan tolong pemilu berjalan dengan aman, berjalan dengan damai, ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Tuhan Yesus sertai mereka yang bekerja KPU, KPUD, Bawaslu daerah. Tuhan Yesus tolong mereka, sehingga mereka bekerja dengan takut akan Tuhan, hati yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami berdoa ya Tuhan, sehingga setiap bangsa kami ya Tuhan, pemimpin-pemimpin bangsa kami dalam tuntunan dan arahan Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, buat gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, di berbagai-bagai tempat di bangsa kami atau di luar-luar negeri, dijaga, dipagari hidup mereka. Tuhan pelihara gereja Tuhan, Tuhan jaga hamba Tuhan, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka. Kami juga berdoa sepakat di dalam nama Yesus, jika ada oknum-oknum intoleran, oknum-oknum radikalisme atas bangsa kami yang membuat anak-anak Tuhan sulit mendirikan gereja, sulit membuat kami beribadah, hari ini kami doa bagi mereka. Dalam nama Yesus, biar Tuhan jamah hati mereka. Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sebagaimana Saulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan Tuhan ubahkan hidupnya. Demikian pula hidup setiap mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, karena kami percaya ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Pada akhirnya kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami percaya hari ini kami menjadi berkat bagi banyak orang, dan hari ini kami hidup mempermuliakan nama Tuhan. Dan biarlah hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mencintai Tuhan, Tuhan taruh dalam hati setiap kami umat-Mu pagi hari ini. Dan kami imani apa yang kami doakan sudah kami terima terjadi. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Bersama saya kita katakan,
Amin.